Welleri. 40 km selanjutnya ke timur adalah Welleri, ibu kota daerah yang subur, menghasilkan tembakau, padi, kopi, dan kapuk, dan barang tentu tebu dengan 2 pabrik gulanya. 10 km sebelum sampai ke Welleri, Jalan Raya Pos mulai menjauhi pantai utara Jawa, melintasi kaki Tanjung Korolang yang nampaknya dibentuk oleh sejumlah sungai yang mengalir ke utara dari lereng sungai pegunungan sentral pedalaman. Di antaranya adalah sungai besar, yaitu Kali Bodri. Kendal. Meninggalkan Welleri, Jalan Raya Pos menempuh arah timur laut mendekati pantai menuju Kendal. Wilayahnya menjangkau pegunungan sentral Pulau Jawa yang memiliki beberapa sumber air mineral yang mengandung yodium. Penangkapan ikan dilakukan besar-besaran di sini. Kendal lah terutama pemasok ikan bagi kota besar. Semarang. Tetapi untuk mencapai Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Jalan Raya Pos meninggalkan pantai utara karena tertumbuh oleh rawa-rawa pantai yang luas sepanjang 30 km penuh sampai ke Semarang. Maka jalan agak dilengkungkan ke tenggara. Itu pun tidak langsung membelah kota Semarang, tetapi sedikit di selatannya. Dahulu Semarang terletak di pinggir pantai dan menjadi bandar internasional sebelum bangsa-bangsa Eropa datang. Dengan muara Kali Garang yang dapat dilayari, pelumpuran berabad-abad membentuk rawa-rawa pantai tidak sehat yang menceraikannya dari kota sampai sekarang. Sejak dahulu, Semarang adalah daerah genangan Kali Garang. Untuk menyelamatkan kota yang berkembang di bidang ekonomi, industri, dan administrasi, Belanda memotong sungai ini sebelum memasuki kota dalam bentuk kanal. Banjir menjurus lurus ke utara sampai ke laut, dinamai banjir Kanal Barat, karena di timur kota juga digali yang lain, banjir Kanal Timur, untuk membuang luapan Kali Gempol. Namun ruas Kali Garang yang memasuki kota tetap mengancam Semarang, jadi daerah genangannya di musim hujan. Ruas sungai ini dinamai Kali Semarang. Secara periodik, biarpun telah ada kanal banjir di barat dan di timur, Semarang tetap terkena banjir 30 tahunan. Sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang asal nama Semarang. Para sejarawan Cina dan Indonesia juga belum mendapat kesepakatan. Toh, Semarang tak bisa dilepaskan dari nama Sampo Toalang atau Chengho atau Chenghe, laksamana besar Cina yang dengan armada besar dari 26 wakang kapal layar besar dengan 1.000 awak setiap kapalnya melakukan pelayaran 7 kali ke barat Cina dalam abad 15. Cerita tentang laksamana besar yang hidup di negeri-negeri yang pernah dikunjunginya juga termasuk Sampo Tong, Gua Sampo, di Bukit Simongan, Semarang. 3 orang pengikut Chenghe dalam pelayaran-pelayaran yang menulis laporan tidak pernah menyebut pernah singgah di Semarang. Tempat-tempat di Jawa yang disebut pernah disinggahi adalah Sunda Kelapa, Tuban, Gresik, Surabaya, Majapahit, tetapi tidak Semarang. Karena kuatnya dongengan tentang adanya kunjungan tersebut, boleh jadi semasa kedatangannya,
kota ini belum bernama Semarang, mungkin juga tanpa nama, hanya tempat mendarat karena sesuatu keperluan. Konon orang Tionghoa yang dianggap leluhur biasanya untuk menghormatinya didirikan kelenteng di tempat pertama kali ia mendarat. Demikian juga halnya dengan Sampotong yang kemudian dibangun menjadi kelenteng, tempat orang-orang Tionghoa dan keturunannya bersembahyang, memanjatkan syukur pada Sampo karena perlindungannya. Setiap tahun baru Imlek, selain sembahyang syukur di Sampotong, diadakan pawai barong, juga yang alegoris. Anehnya, dalam dongeng tersebut yang oleh sejarah tak tercatat singgahnya Cheng He ke Semarang, muncul versi lain bahwa jurumudi Cheng Ho lah yang mendarat. Ada beberapa alasan pendaratan yang tetap aneh. Mengapa yang dipilih untuk tempat singgah adalah Gua Tong? Bahkan nama Semarang pun ada yang menganggap berasal dari kata Sampo Toalang. Sedang versi pribumi menganggap berasal dari akronim pohon asam yang jarang. Baik, kita tinggalkan kelenteng Sampo yang juga terkenal dengan nama Gedung Batu ini. Setelah jatuh ke tangan VOC atau Kompeni Belanda pada 15 Januari 1678, maka mulai 1743, Semarang menjadi tempat kedudukan gubernur pantai utara timur Jawa. Semasa kekuasaan Dendles, menjadi kedudukan kepala Landostram, dan semasa Raffles menjadi kedudukan residen. Kompeni pernah membangun benteng sepanjang pantai kota. Konon bukan dimaksudkan untuk menghadapi musuhnya dari laut, tetapi untuk menghadapi perlawanan dari pedalaman. Jadi sebagai benteng terakhir sebelum meninggalkan darat, benteng-benteng ini telah dihancurkan dan pemusatan militer dipindahkan lebih ke pedalaman, Ambarawa. Bagiku sendiri, Semarang meninggalkan kenangan tidak penting. Pertama, semasa kanak-kanak dibawa ibuku berlibur, khusus untuk melihat Dugder, pasar malam tahunan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Pengalaman kedua adalah semasa Jepang, 1942-1945. Bila pulang ke Blora dari Jakarta menginap di sini, di sebuah hotel kecil, beberapa kali dan selalu jadi rayahan kutu busuk. Sekali dalam lawatan di kota ini untuk meneruskan perjalanan dengan kereta api cepat ke Jakarta, terpaksa antri karcis selama 2 hari 2 malam. Karena tak dapat menahan jengkel, ku datangi loket dan ku perlihatkan kartu pegawai domei dalam tulisan kanji yang aku sendiri tak bisa baca. Kanji ternyata jadi kunci. Penjual karcis di loket menanggapi dengan setengah pekikan. Lah ini, mengapa tidak diperlihatkan sejak kemarin? Ini karcisnya. Dan dengan demikian aku mendapat tempat aman di kereta api. Itu semasa Jepang. Semasa revolusi tentu lain lagi. 2 bulan setelah proklamasi, tepatnya 14 Oktober, Jepang menolak menyerahkan senjatanya pada para pemuda. Dan dari itu awal pertikaian bersenjata. Pertempuran dengan Jepang tidak hanya terjadi di kota, juga merambah ke tempat-tempat di luar kota dan sekitarnya. Markas militer Jepang di Bojong dapat ditaklukkan dan dikuasai para pemuda, tetapi Tangsi Jatingaleh tidak menyerah. Hanya setelah perundingan menghasilkan dijamin keselamatan bagi militer Jepang, dan pihak Indonesia mendapat seluruh senjata
dan amunisi yang masih dalam kekuasaannya. Pertempuran terhenti. Ternyata Jepang tidak menepati janji. Senjata dan amunisi yang diserahkannya tidak sebagaimana harusnya. Apalagi setelah militer Jepang melucuti polisi yang menjaga reservoir air Shiranda. Pertempuran yang meledak lagi mengakibatkan sejumlah militer Jepang ditawan pemuda. Sedang yang berhasil meloloskan diri menggabungkan diri dengan yang masih bermarkas di Jatingaleh. Kemudian mereka meninggalkan markas, turun ke kota, dan melancarkan serangan. Mereka menyerang markas pemuda pos kepolisian. Sebaliknya, pemuda menyerang markas Kempetai. Markas pemuda juga kena gempur. Pemuda berada dalam posisi terpojok. Bala bantuan pemuda yang datang dari luar kota Semarang menghalau militer Jepang. Sambil mundur, mereka melakukan bumi hangus. Tapi akhirnya toh mengakui kekalahannya dengan mengibarkan bendera putih dan mengajak berunding. Ini terjadi pada 19 Oktober 1945. Pada waktu itulah tentara Inggris datang dan merampas semua senjata Jepang. Peringatan pertempuran 5 hari diabadikan dalam monumen Tugu Muda di depan gedung Lawang Sewu. Sedang gedung Kempetai di Simpang 5 kini dijadikan Museum Kodam 4 Diponegoro. Gedung Lawang Sewu yang semasa kolonial adalah kantor perusahaan kereta api dijadikan markas Kodam 4 Diponegoro. Gedung ini dinamai Lawang Sewu hanya karena memiliki banyak pintu. Semarang dalam Orde Baru juga mencatat perkembangan penting. Pelabuhan Semarang yang sudah dari dulu terus-menerus terancam pendangkalan sehingga perlu dibantu dengan pembangunan dermaga yang jauh menjorok ke laut. Dan itu pun masih memerlukan bantuan tongkang atau kapal tunda. Kini telah dibangun menjadi pelabuhan samudera dengan nama Tanjung Emas. Semasa Mataram telah menjulur jalan raya ekonomi dan diplomasi antara Semarang dan Mataram, walaupun tidak diperkeras. Melalui jalan ini Mataram mengekspor beras dan mengimpor kain katun cetak berwarna dari India. Dengan dikuasainya Laut Jawa oleh VOC, Mataram mengganti kain impor cetak dengan kerajinan batik yang berkembang semasa pemerintah Amangkurat II.